البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, masih syarah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Nah, kata beliau, "Walihadza lamma qila li ba'dil a'immah", oleh karena ini, nah, ketika dikatakan kepada sebagian para imam, "Inna fulanan fasiqun lakinnahu qawiyyun", sesungguhnya si fulan itu fasik tapi dia kuat. "Wa inna fulanan salihun lakinnahu dha'ifun", ada juga ucapan bahwasanya si fulan itu saleh akan tapi dia lemah. "Ayyuhuma yasluhu lil wilayah", mana di antara keduanya yang layak untuk memimpin? Qala al-fasiqu al-qawi. Nah, kemudian para ulama tersebut mengatakan orang fasik tapi kuat. Li'anna fisqahu 'ala nafsihi, karena kefasikannya itu kembali kepada dirinya. Wa quwwatahu lil muslimin, dan kekuatan orang fasik tersebut kembali kepada kaum muslimin. Dan ini juga seperti yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha la yu'ayyid hadzal din birrajulil fajir." Terkadang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu terkadang bisa jadi menolong, mengokohkan agama Islam ini melalui tangannya orang-orang yang jahat. Nah, dalam artian melalui orang-orang yang jahat. Nah, barakallahu fikum, terkadang apa? Terkadang bisa jadi orang jahat tersebut menolong agama ini dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah, barakallahu fikum, dalam masalah kepemimpinan jangan seperti orang-orang yang mereka mengklaim mengaku Ahlussunnah kemudian menghimbau kaum muslimin agar ikut pemilu dan semisalnya. Akhirnya apa? Akhirnya semula Ahlussunnah wal Jamaah kokoh di atas Al-Qur'an dan Sunnah berbondong-bondong ikut pemilu. Nah, disebabkan apa? Disebabkan dengan syubhat yang dibikin oleh para dai sesat yang mereka mengatakan kalau seandainya kaum muslimin terutama Ahlussunnah wal Jamaah tidak ikut mencoblos, nanti kalau yang naik orang kafir bagaimana? Jadi pandangan mereka, orang kafir, semua orang kafir, seakan-akan ya, dalam masalah dunia itu mereka semuanya tidak adil. Mereka semuanya itu jahat misalkan. Belum tentu demikian, kita bukan muji. Ini perkara dunia, ingat. Bukan perkara akhiratnya. Kalau seandainya perkara akhiratnya, dalam artian perkara agama mereka, tetap kita salahkan. Dan tetap kita katakan bahwasanya agama mereka bukan agama yang selamat, dalam artian agama mereka adalah agama kufar, na'udzubillah. Adapun masalah dunia, bisa jadi orang kafir itu lebih adil gitu. Dalam masalah dunia ya. Nah, barakallahu fikum, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yu'ayyid hadzal din birrajulil fajir. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bisa jadi terkadang menolong agama ini melalui tangannya orang-orang yang jahat. Nah, barakallahu fikum, orang jahat, orang-orang kafir, itu bisa jadi. Nah, barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum, berikutnya kata beliau di sini, amma hadzal salih fa inna salahahu li nafsihi. Adapun orang saleh maka kesalehannya itu kembali kepada dirinya. Wa dha'fahu yadurrul muslimin, sedangkan lemahnya dia, barakallahu fikum, lemahnya dia dalam kekuasaan, barakallahu fikum, itu bisa membahayakan kaum muslimin. Misalkan ada sebuah negara atau negeri, barakallahu fikum, pemimpinnya fasik tapi kekuatannya dari persenjataannya, penjagaannya dan semisalnya, barakallahu fikum, itu kuat, itu bisa jadi apa? Barakallahu fikum, bisa jadi bermanfaat bagi manusia. Ketika ingin diserang negara lain bisa melawan. Tapi kalau misalkan pemimpinnya seorang saleh misalkan ya, barakallahu fikum, itu kesolehannya kembali kepada dirinya. Kemudian orang saleh tersebut dia lemah, tidak memiliki kekuatan, senjata tidak punya, kemudian juga kekuatan dalam penjagaan negaranya tidak ada. Bisa jadi apa? Akan membahayakan kaum muslimin. Karena bisa jadi nanti dikhawatirkan kaum muslimin dibantai, kemudian pemerintah tidak memiliki kekuatan misalkan. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau di sini, fayusma'u lahu wa yuta'u wa in kana fasiqan fi nafsihi. Maka sungguhnya pemimpin yang seperti itu keadaannya didengar dan ditaati walaupun pemimpin tersebut adalah orang fasik. Fasik tapi mengenai dirinya, barakallahu fikum. Jadi kefasikan itu kembali kepada dirinya, sedangkan kekuatan yang ada pada penguasa tersebut, barakallahu fikum, bisa kembali kepada kaum muslimin.
Bal wa in jara wa in zalam, bahkan kalau seandainya pemimpin tersebut adalah jahat dan zalim, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, taatilah, wa in akhadha malak wa daraba dhahrak, walaupun pemimpin atau penguasa tersebut mengambil hartamu dan memukul punggungmu, dalam artian walaupun berbuat zalim, tapi selama barakallahu fikum dia merintahkan perkara yang ma'ruf, perkara itu merupakan kepentingan kaum muslimin secara khusus atau kepentingan semua manusia, misalkan barakallahu fikum, maka taatilah. Misalkan sudah kita sebutkan contoh-contohnya ya, peraturan-peraturan jalan raya, misalkan ada di sana lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Kalau misalkan lampu merah berhenti, itu ditaati. Kemudian misalkan lampu hijau berjalan, misalkan taati. Kenapa demikian? Karena itu demi kepentingan manusia. Misalkan kalau seandainya tidak ada peraturan seperti itu, misalkan lampu merah malah justru berjalan, kemudian akan terjadi apa? Yang tidak diinginkan berupa kerusakan, tabrakan, kecelakaan dan semisalnya barakallahu fikum. Kemudian juga ketika lampu dinyalakan, peraturan-peraturan yang diletakkan pemerintah berkaitan masalah kepentingan seperti itu termasuk perkara yang ma'ruf, sehingga kita wajib mentaatinya. Barakallahu fikum. Misalkan di bepergian jauh, misalkan mereka menghimbau agar kita menggunakan helm. Tujuannya apa? Tujuannya penting. Misalkan jatuh itu tidak terlalu parah apabila mengena bagian kepala misalkan. Barakallahu fikum. Aywa. Disebutkan sini, li'anna fi ta'atihi maslahatan, dikarenakan di dalam mentaati pemimpin tersebut ada kepentingan, maslahatan arjaha minal mafsadah, dalam artian li'anna fi ta'atihi maslahatan arjaha minal mafsadah allati huwa 'alaiha, dikarenakan mentaati pemimpin atau penguasa tersebut ada kepentingan yang lebih kuat daripada kerusakan yang ada di atasnya. Dalam artian kalau seandainya kita memberontak, itu justru akan menimbulkan kerusakan gitu. Wa li'anna mafsadatal khuruj 'alaihi a'zamu min mafsadatil baqa'i 'ala ta'atihi wa huwa 'asin. Dan bahwasannya kerusakan memberontak kepada pemerintah itu lebih jelas, dalam artian lebih besar keadaannya. Jadi kerusakan untuk apa? Berontak, itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada apa? Kerusakan kalau seandainya tinggal tetap bersama apa? Mentaati pemimpin tersebut. Wa huwa 'asin, dalam keadaan pemimpin tersebut berbuat maksiat. Bayangkan, pemimpin berbuat maksiat, minum khamar, berjudi, misalkan seperti itu, berzina, tapi ketika memerintahkan untuk apa? Rakyatnya agar mengenakan barakallahu fikum, mentaati rambu-rambu lalu lintas misalkan, wajib kita taat. Li'anna fil khuruj 'alaihi safkan lid-dima, karena di dalam al-khuruj 'alaihi, memberontak, kudeta, revolusi dan semisalnya barakallahu fikum, itu akan terwujudkan terjadi yang namanya pertumpahan darah. Wa ikhlalan bil amn, dan akan menghilangkan rasa aman, orang ketakutan. Mau berjalan ke kiri takut ditembak, ke kanan juga takut ditembak. Barakallahu fikum, ke depan, ke belakang. Intinya mengkhawatirkan sekali. Barakallahu fikum. Sehingga kenikmatan yang sangat besar ini jangan sekali-kali diingkari. Dalam artian jangan sekali-kali barakallahu fikum, diabaikan. Kenikmatan kita diberikan keamanan, bisa berdakwah, bisa menuntut ilmu, mencari ilmu, menimba ilmu dengan sebebas-bebasnya. Ini kesempatan yang sangat besar, jangan ditunda-tunda. Jangan menunggu nanti kalau sudah tua, nanti kalau sudah ini, sudah itu, sudah punya anak, kalau sudah menikah. Jangan ditunda-tunda. Selama umur kita masih muda misalkan ya, mungkin belasan tahun atau mungkin 20 tahun ke atas atau mungkin 30 tahun ke bawah, kesempatan yang sangat besar. Jangan menunggu tua. Itu kalau seandainya kita tahu, kita kan nggak tahu umur kita sampai berapa. Paling minim sebagaimana yang Rasulullah sabdakan barakallahu fikum, minimnya dan juga maksimalnya. Minimalnya, paling sedikitnya dan juga maksimalnya barakallahu fikum, dalam artian ukuran terakhir sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Dan sedikit sekali yang lebih dari 70. Barakallahu fikum, sehingga kita semuanya barakallahu fikum, sehingga jangan sampai melalaikan kehidupan kita, kesehatan dan juga kesempatan yang sangat besar. Hidup di sebuah negeri yang di situ barakallahu fikum kebebasan sangat bebas, berdakwah, kemudian juga menuntut ilmu. Barakallahu fikum, mengajarkan ilmu, mencari ilmu, kesempatan sangat besar. Jangan menunggu-nunggu, jangan menunda-nunda barakallahu fikum, karena kalau ditunda-tunda, begitu datang kematian sudah tidak bisa apa-apa lagi. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang kepada mereka ajalnya, apabila telah datang kepada mereka ajalnya, waktu matinya,
Nah, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mampu mengakhirkan atau menyegerakan ajal kematian yang Allah Ta'ala tetapkan pasti terjadi. Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Jangan ditunda-tunda, segera. Nah, mumpung masih muda, segera. Yang tua pun tidak kalah. Yang tua pun masih ada kesempatan. Jangan malah kami sudah terlanjur tua, nggak mau belajar, kami sudah terlanjur tua, nanti belajarmu sia-sia. Tidak sia-sia. Belajar menuntut ilmu itu apa? Merupakan salah satu sebab dimudahkan masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka mencari ilmu atau menuntut ilmu, niscaya Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia dengan barakallahu fikum, perbuatan tersebut akan masuk surga. Dimudahkan untuk masuk surga. Bayangkan itu, barakallahu fikum. Ini enggak ada istilah terlambat, tua muda sama saja. Yang jelas tujuan niatnya adalah apa? Lillahi jalla wa ala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa tafriqan lil kalimah, dan dengan adanya pemberontakan ini akan menimbulkan pertumpahan darah, kemudian menghilangkan rasa aman, kemudian membuat percerai-berai. Tafriqan lil kalimah, membuat cerai-berai. Barakallahu fikum, kesatuan. Barakallahu fikum, keamanan sudah diberikan. Barakallahu fikum, dakwah sudah tidak ada gangguan, tidak ada rintangan, diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, kesempatan. Jangan ditunda-tunda. Tidak perlu kita dakwah dengan sarana-sarana yang hizbiyah, misalkan barakallahu fikum, baik itu sarana hizbiyah yang sering kita dengar dengan yayasan, proposal, tasawulat, minta-minta dan semisalnya, tidak perlu. Berdakwah tidak perlu sebagai itu. Enggak perlu, enggak usah bingung dengan formal non formal, enggak perlu. Ya, yang jelas kita dakwahkan, yang kita dakwahkan adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, barakallahu fikum. Tidak perlu kita ikut campur atau ikut-ikutan terpengaruh dengan orang-orang yang mereka mengklaim, mengaku diri mereka ahlu sunnah, tapi mereka modal pertama mereka, ambisi mereka mencari ijazah. Nanti anak kita kalau nggak punya ijazah, belajar di mana? Nanti kalau nggak punya ijazah, kerjanya bagaimana? Kalian tuh jangan bingung, rizki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, betapa banyak orang-orang yang bekerja tanpa ijazah, bayangkan itu. Barakallahu fikum. Dan betapa banyak orang-orang yang memiliki ijazah kuliah sampai tingkatan tinggi, tapi setelah selesai kuliah cuma pengemis pinggir jalan, ngamen, ngemis. Na'udzubillah. Jadi patokan rezeki kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Berikutnya, wa madza hasala lil ladzina kharaju 'ala al-umara wa wulatil umur mimma qasahu at-tarikh. Dan apa yang dihasilkan dan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang mereka memberontak kepada para pemimpin, memberontak kepada para penguasa. Mimma qasahu at-tarikh, dari apa yang telah dikisahkan dalam sejarah. Kalau kita perhatikan sejarah, barakallahu fikum, dalam kitab-kitab sejarah tentang keadaan orang-orang yang berontak, kudeta, revolusi, apa yang dihasilkan? Betapa banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, kena imbas atau hasil daripada kerja ulah mereka. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Jadi, seperti ini perlu diperhatikan. Jangan bermudah-mudahan revolusi, berontak dan semisalnya, lihat keadaannya, barakallahu fikum. Jangan sembarangan mengkafirkan kaum muslimin, jangan sembarangan menghukumi pemerintah, barakallahu fikum, dengan hukum kekufuran dan semisalnya. Hati-hati. Kita dalam bertindak, melangkah harus harus ada sumbernya, harus ada dalilnya, sembarangan, barakallahu fikum. Jangan seperti orang-orang IM, ikhwan muslimin, atau Hamasiyun yang mereka cuman andalan mereka memanas-manasi kaum muslimin, dipanas-panasi. Ayo berontak, revolusi, kudeta, kemudian setelah terjadi, disikat habis-habisan oleh pemerintah, akhirnya kaum muslimin yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, kena imbasnya, kena akibatnya. Akhirnya banyak dari kalangan kaum muslimin, rijalan wa nisaan, laki-laki dan perempuan, sigharan wa kibaran, laki-laki yang perempuan, kemudian kecil atau besar, terkena imbasnya, banyak yang meninggal dunia, banyak yang jadi korban. Na'udzubillah. Sebabnya apa? Sebabnya orang-orang bodoh tadi itu yang mereka barakallahu fikum memanas-manasi kaum muslimin agar merontak dan semisalnya. Pemikiran-pemikiran mereka adalah pemikiran yang rusak. Pemikiran khawarij, na'udzubillah. Kata beliau, "Madza hasala lamma anna nazighatan minasy-syudzat fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu qamu wa syaqqu 'asat ta'ah." Apa yang dihasilkan, apa yang didapatkan ketika barakallahu fikum, sekelompok orang dari yang orang-orang yang ganjil, yang mereka keluar dari ketaatan. Fi ahdi Utsman, di zaman Utsman radhiyallahu anhu, qamu, mereka sekelompok orang tersebut
Ya, sekelompok orang yang menyendiri dari ketaatan tersebut dalam artian berontak, mereka qamu wa syaqqu asal ta'ah, mereka berdiri dan memecahkan tongkat ketaatan. Dalam artian apa? Memberontak. Wa qatalu Amirul Mukminin Utsman, dan akhirnya mereka apa? Membunuh Amirul Mukminin Utsman. Bayangkan Utsman bin Affan meninggal dibunuh. Madza hasala 'alal mu'minina minan nakasati ilal an? Apa yang dihasilkan, yang didapatkan oleh orang mukminin? Nah, barakallahu fikum, disebabkan karena apa? Disebabkan karena kerusakan-kerusakan, atau pemberontakan atau kudeta dan semisalnya sampai saat ini. Barakallahu fikum. Nah, cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.